Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manidda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam min ghairi tiba'i sunnah wa huwa kadzdzab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin, solihat, dakirin, dakirat, muallimin, muallimat, muta'allimin, muta'allimat, jamaah majelis maulid yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pengasuh majelis zikir Babur Rahman Al-Ustadz Haji Ubaidillah sarjana ekonomi beserta istri dan keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dan manfaat ilmunya, dimudahkan dalam segala urusannya, ditingkatkan amal ibadah dan taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah majelis zikir Babur Rahman beserta segenap kepengurusan, bapak-bapak, ketua RT, ketua RW, para pemuda dan pemudi Islam yang mohon maaf walaupun namanya tidak saya sebutkan satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha.
Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah kecuali ada 3 perkara yang dicintai Allah. Apa 3 perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, yang kedua wal alim, yang ketiga wal muta'allim. 3 perkara yang dicintai Allah. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, yang kedua para alim ulama, yang ketiga orang yang belajar. Mudah-mudahan kita salah satu di antara 3 itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang pertama adalah zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau hari ini dan seterusnya kita selalu ingat Allah dan tidak pernah lupa dengan Allah, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, ibu bapak, para jamaah sekalian, malam hari ini kita sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Malam hari ini apakah kita sedang lupa Allah atau kita sedang ingat Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, insya Allah semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau baca la ilaha illallah itu yang benar begitu. Ada yang salah begini nih. Ini yang salah nih. Kalau salah jangan diikutin karena ini salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Jangan diikutin. Lamnya dibaca panjang tapi ilahnya dibaca ilah. Mestinya ilah tapi dibaca ilah. Salah itu. Jangan diikutin. Ada lagi yang salah nih. Lamnya dibaca pendek tapi ilahnya dibaca ilah. Salah juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah tuh. Jangan diikuti. Yang benar tadi itu yang pertama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Itu yang benar. Tapi ya kalau baca tahlil, mimpin tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya jangan begitu, bacanya kelamaan Ustaz. Ada amil mimpin tahlil, dibacanya 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keburu basi itu berkat karena terlalu lama. Betul? Kenapa itu saya sampaikan, ibu, bapak, para jemaah sekalian? Karena bahasa Arab itu memang harus jelas. Bahasa Arab beda harokat, beda huruf itu bisa berubah artinya. Dunia, dal, nun, ya. Dunia, ya dunia ini alam semesta. Dal, nun, ya. Sekarang diputar hurufnya, dal, ya, nun. Dal, nun, ya, dunia. Diputar hurufnya, dal, ya, nun. Diharokatin, dainun. Artinya
hutang. Betul? Hurufnya sama, dal, ya, nun, dirubah harokatnya dinun, artinya agama. Beda harokat, beda huruf, artinya berbeda. Guslun, goslun, gislun, gingsul, beda. Guslun artinya mandi, goslun artinya membasuh, gislun artinya alat basuh. Beda harokat, beda makna. Betul? Udah betul aja, udah saya pikirin. Ramadan, 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 Romado, Yarmadu, Ramadan artinya bulan pelebur dosa. Ramadan, Romimdal, Romada, Yarmadu, Ramadan artinya sakit mata sampai bengkak. Makanya kalau bikin spanduk biar benar. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan pelebur dosa. Marhaban ya Ramadan, selamat datang orang yang matanya bengkak. Beda ya sekalian. Itulah bahasa Arab ya sekalian. Jadi beda ya, beda harokat, beda makna. Cinta tidak dengan bahasa Arab. Cinta tidak dengan bahasa Arab. Cinta tidak dengan bahasa Arab. Al-Quran bahasanya bahasa apa? Nabi bangsanya bangsa apa? Para nabi dan rasul terbanyak dari daerah mana? Jadi kita tidak cinta kita cinta tidak dengan bangsa Arab. Cinta tidak. Baitullah adanya di mana? Tanah suci adanya di mana? Jadi para jamaah sekalian jangan bilang kita nggak cinta dengan Arab, betul? Iya, dibilang orang yang cinta Arab kadrun, kadal gurun, palu bomenyan. Ya. Saya cinta Arab karena Al-Quran bahasa Arab. Saya cinta Arab karena Ka'bah Baitullah ada di tanah Arab. Saya cinta Arab karena saya menyempurnakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Arab, betul? Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semua biar cepat berangkat haji, berangkat umrah, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan semuanya biar gampang rezekinya, biar berkah usahanya, biar bertambah terus hartanya, tambah barokah dan tambah barokah, amin ya rabbal. Utangnya biar cepat lunas. Tuh, utangnya biar cepat lunas. Emang ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Mau saya kasih doa supaya utangnya cepat lunas? Mau nggak saya kasih doa supaya utangnya cepat lunas? Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir, Antalladzi la yahtadir wasifuna
liwasfi azamatihi. Ya baca semua sama-sama. Nggak ada yang ngapal. Boleh jadi utangnya kagak lunas-lunas. Ya udah saya kasih dah doa yang gampang Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaniyyu As-Syakuru Al-Mughni Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Kafi Al-Hasib Al-Wakil Al-Mu'ti Al-Mugis. Ya baca sama-sama. Ngapal juga. Baik, angkat tangannya semua. Semua angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu mau doa makan ya. Serius, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Bisa makan berak situ. Bapak, para jamaah sekalian, jadi itu orang yang dicintai Allah, orang yang selalu berzikir. Yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah para alim ulama. Para ulama adalah orang-orang yang dicintai Allah. Doakan ulama-ulama kita biar pada sehat panjang umurnya, amin. Doakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini semuanya selalu sehat walafiat, amin. Ya Rabbal, biar panjang umurnya, biar berkah rizkinya, biar manfaat ilmunya, amin ya Rabbal. Kenapa perlu kita doakan? Karena ulama sekarang ini jadi barang langka. Jadi kiai itu susah, betul? Susah jadi kiai. Harus pesantren dulu. Kadang-kadang pulang dari pesantren aja belum tentu jadi kiai. Betul? Karena kiai ulama itu bukan jabatan dunia. Tidak ada pesantren yang menjamin daftarkan anak Anda ke pesantren ini pulang jadi ustaz. Daftarkan anak Anda ke yayasan ini, pulang dari yayasan, selesai dari yayasan ini, pulang selesai jadi ulama. Tidak ada. Betul? Yang ke pesantren saja belum tentu dia jadi ulama, dia jadi kiai, jamaah sekalian. Makanya pesantrennya biar lama. Kalau perlu keluar biaya yang besar. Saya aja di pesantren itu hampir 15 tahun saya di pesantren. Keluar biaya yang besar, saya aja udah puluhan juta di pesantren. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik modal sih, alhamdulillah. Biasa. Jadi semester saya ya. Makin ganteng aja Ustaz ya. Doain nih Ustaz Mas mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin ya Rabbal. Itu cuma sekalian. Lain kalau jadi pejabat mah gampang. Modalnya 3, ganteng, populer, duitnya banyak. Jadi pejabat. Tapi kalau jadi kiai, jadi ulama, nggak cukup modal ganteng, nggak cukup modal banyak duit, nggak cukup modal populer, betul? Makanya nggak ada yang ngumpulin masa milik kiai. Ada di kampung kita, di perumahan kita, kiai meninggal dunia, pada KM angkat bicara. Saudara-saudara sekalian, karena kiai kita meninggal dunia, besok pada malam Jumat kita kumpul di masjid, kita pilih siapa yang pantas jadi kiai. Nggak ada, jauh sekali. Suara terbanyak kiai, suara terbanyak ustad. Apa bedanya kiai sama ustad? Kalau kiai bininya 2, ustad bininya 1. Gitu saja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Masya Allah, ini mudah-mudahan nih jadi ulama-ulama besar nanti, amin. Iya, jangan sekalian. Ya. Yang ketiga, wal muta'alim, orang yang dicintai Allah, orang yang belajar. Insya Allah pulang dari sini dapat ilmu yang bermanfaat. Apa sih yang kita pelajari Bapak? Para jamaah belajar sama Ustaz Ubaidillah. Apa yang dipelajari jamaah sekalian? Gak banyak yang dipelajari. Bapak belajar ke pondok pesantren kemana saja, yang dipelajari cuma 2.
sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan Allah, sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum, itu intisari ajaran Islam. Intisarinya di situ ajaran Islam. Hablum minallah, hablum minannas, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, aman dunia akhirat. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sodako seperti malam hari ini. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menyantuni anak yatim dalam peringatan Maulid, menyantuni anak yatim termasuk adalah sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Shallu ala Nabi. Kita bener nih, udah kita peringati hari lahirnya, ditambah jamaah sekalian dengan menyantuni anak-anak yatim. Subhanallah, jamaah sekalian. Ada yatim, ada piatu, beda tuh. Kalau yatim anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh bapaknya, itu namanya yatim. Kalau piatu anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ibunya, namanya piatu. Diusap rambutnya, ngusapnya juga beda jemaah sekalian. Kalau ngusap rambut anak yatim dari depan ke belakang, tuh ngusap rambut anak yatim. Kalau piatu ngusapnya dari belakang ke depan. Kalau yatim piatu diusap-usap aja gitu. Kumpulin anak-anak yatim, silakan jamaah sekalian, bagus. Kasih tuh anak-anak yatim 100.000, 100.000, 200.000, 200.000. Jangan yatimnya doang, janda-janda tua kalau perlu, janda-janda tua 200.000, 200.000, janda-janda muda 2 juta, 2 juta. Ya Rob, jamaah sekalian, ya Rob. Alhamdulillah. Jadi itu inti ajaran Islam. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kepada manusia bagus, aman jamaah sekalian. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sodako, rajin menyantuni anak yatim, rajin ngaji. Wah, seneng orang itu, betul. Soleh kepribadiannya, solihah tingkah lakunya, subhanallah, alhamdulillah. Satu aja hilang nih, nggak aman pak. Hablum minallahnya bagus, hubungan kepada Allahnya bagus, hubungan kepada manusianya nggak bagus, nggak aman. Ngaji rajin, puasa rajin, jamaah rajin, tapi utang kagak bayar-bayar. Ya dia rajin ke masjid doang, utang sama gua 3 tahun kagak bayar-bayar. Udah tentu aman ya sekalian. Tapi saya yakin di sini semuanya adalah ahli kebaikan semua. Amin. Ya Rabbal. Jadi 3 yang dicintai Allah. Pertama, orang yang selalu berpikir. Makanya Ustaz Ubaidillah jamaah sekalian, menggapai cinta Allah dibentuklah nama Majlis Dzikir Babur Rahman. Artinya apa? Bapak berzikir bersama Ustaz Ubaidillah, para jamaah sekalian, sama halnya datang ke pintu rahmat Allah, datang ke pintu kasih sayang Allah. Sebab orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. 3 makhluk Allah yang dicintainya, orang yang selalu berzikir, para alim ulama, dan orang yang belajar. Alhamdulillah. Salawat salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam hari ini alhamdulillah umat Islam di negara kita, mayoritas umat Islam saat ini memang sedang rindu-rindunya memperingati Maulid. Betul? Setelah Indonesia dan negara-negara lain digulung dengan COVID-19, sampai saat ini pun para jemaah sekalian, tadi tuh sambutan tuh ya Pak RW ya, Pak RW tadi ya, Pak Kadus, Bapak Kepala Dusun ya.
Bapak Kepala Dusun menyampaikan, menginformasikan kepada kita supaya untuk melakukan vaksin, untuk supaya kita semuanya sehat dan segera keluar dari pandemi 19. Amin. Ya Allah, ngeri. Kayak kemarin tuh bulan Juli Ustaz, ya Ustaz Rubai, yang pada mati bulan Juli. Kalinya mati, jamaah sekalian satu RW 30 itu orang mati, jamaah saya udah kayak petil jambu di orang. Mati, innalillah. Ya. Saya kemarin waktu bulan Juli itu Ustaz Maswa, itu ceramah tahlil udah kayak ceramah maulid ibu. Kiai, saya minta ceramah 7 hari. Ya Allah, saya nggak bisa, udah ada acara nih 3 hari Kiai, udah ada acara 5 hari Kiai, udah ada semua penuh saya. Terus gimana Kiai? Udah sebelum mati gue ceramah aja dah, udah itu gitu. Mati jangan sekali. Saya ceramah itu di tempat-tempat orang acara itu, saya ngobrol sama Ustaz. Gimana Ustaz? Ada berapa nih tahlil malam hari ini? Ada 3 Kiai, ada 5 Kiai. Saya ngobrol sama Pak RW. Pak RW, ada berapa warga yang meninggal? 35 orang Kiai seminggu ini. Innalillah. Astagfirullah Kiai. Sedih banget ya, innalillah. 35 orang seminggu. Saya nanya sama Pak Amil, gimana Pak Amil, ada berapa orang yang meninggal? Alhamdulillah Kiai, banyak Kiai. Alhamdulillah, innalillah, goblok. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu orang waktu meninggal itu Amil pada ngingsek kayak ya. Ya Allah, ya sekalian. Ya tapi alhamdulillah nih jamaah di sini semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan terus menjaga kesehatan walaupun tanpa protokol ya, apa ya jangan sekalian, tapi tetap menjaga kesehatan. Kalau saya menjaga kesehatan, saya nggak pernah pakai protokol kelamaan. Kalau pakai protokol kan memakai masker dipersilakan, kelamaan ya pakai masker aja udah. Jadi nggak usah pakai protokol ya, saya tetap pakai masker saya. Cuma saya kalau ceramah nggak mau Pak Adus pakai masker. Belagepan Pak Adus. Kiai ceramah di sini prokes Kiai pakai masker. Dan gue pulang gue mah. Karena ada teman saya pakai masker khutbah Jumat, maksudnya khutbah yang pertama udah ngos-ngosan, khutbah yang kedua kagak bangun-bangun lagi, jamaah mana nih? Kagak tuh lagi jengkang di bangku jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia pakai masker. Kenapa dia pingsan jamaah sekalian? Karena sebelum sholat Jumat dia makan jengkol. Oh sebelum ternyata keracunan bau jengkol. Aduh. Ya emang begitu sih, pakai masker hikmahnya banyak jangan sekalian, banyak. Ya Allah, banyak. Pakai masker hikmahnya banyak. Satu, nggak ada kotoran, nggak ada debu masuk ke mulut kita, betul? Banyak hikmahnya. Apalagi di acara maulid, banyak hikmahnya. Pakai masker, makan anggur kagak ketahuan. Tahu-tahu habis di piring. Gue kira lagi jikir, katanya makan anggur. Aduh sekalian. Ya sampai salah sasaran ya sekalian. Ya orang ketemu perempuan pakai masker, rambutnya panjang, subhanallah, cantiknya luar biasa, matanya alisnya kerang, matanya belum, pakai masker. Begitu dibuka, suwing terus sekalian. Suwek lah. Jadi hikmahnya banyak. Pakai masker itu hikmahnya banyak. Di samping menjaga kesehatan kita, ya jauh dari virus, jauh dari kotoran. Dan itu para jamaah sekalian memang menjaga kesehatan kita. Tidak hanya di musim pandemi, terus kebiasaan kita menjaga kesehatan. Bukan hanya COVID-19, betul? Menjaga kesehatan jamaah sekalian tidak hanya musim pandemi, betul? Tapi menjaga kesehatannya itu diperintahkan dalam agama para jamaah sekalian. Sehingga Nabi pernah bilang bahwa menjaga kebersihan itu bagian daripada hari ini para jamaah sekalian kita kumpul bersama-sama, ada yang muda, ada yang tua, bahkan ada anak-anak. Ini bocah-bocah pada ngaji di sini nih, ya, Masya Allah, ngaji benar-benar pintar ngajinya ya. Biar sabar ibu. Kalau ngaji itu apalagi ngaji Quran. Kalau ngaji Quran sekarang mah gampang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ngaji, saya dulu ngaji Quran ibu di Cirebon. 6 tahun saya ngaji Quran. Di Jawa Timur 5 tahun saya ngaji Quran. Dulu waktu orang tua saya baca Fatihah aja bisa seminggu. Kalau sekarang anak-anak kan pakai Iqra 1 sampai Iqra berapa? Anak-anak 6 ya? Iya Iqra jangan sekalian. Kalau dulu kita ngaji zaman 70-an 80-an ngaji tuh dieja satu persatu. Papat hapa, lampat hala, bapat haba, wodo mau, pala lu bau.
Wabat haba bakas sobi mipat hama takas roti babi mati. Itu meja. Tapi ya makronya jadi bagus ya sekalian. Makhorijul hurufnya jadi keluar. Makanya anak-anak ini biar pada semangat ngaji, amin. Diajarin doa orang tua, doain orang tua jangan sekalian. Ini malam kita hadir bersama-sama, kita memperingati Maulid, betul? Memperingati apa? Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah besar, tanpa kita besarkan pun Nabi sudah besar, betul? Tanpa kita puji dan nasihat, Nabi sudah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Kenapa kita perlu memuji Rasulullah? Kenapa kita perlu mendasarkan Rasulullah? Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah jemaah sekalian? Supaya kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tas. Kita cinta sama Nabi jemaah sekalian. Apa buktinya kita cinta sama Nabi dan kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Harus tahu alasannya. Ibu bapak saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Cinta sama Nabi karena apanya? Hah? Karena apanya? Ayo, satu, karena akhlaknya. Dua, hah? Adab, ini juga. Udah, karena akhlaknya, karena adabnya. Dua, apalagi karena apa? Karena Nabi rahmatan. Yang ketiga karena apa? Hah? Karena Rasulullah manusia bisa memberikan syafaat. Banyak ya sekalian. Kita harus tahu alasannya. Ibu saya tanya, ibu cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak? Ibu cinta sama suami, cinta sama apanya? Ya, cinta sama apanya? Duit, itu ada asal mata duitan. Ya harus tahu alasannya ya sekalian. Bapak-bapak cinta sama sama istri, cinta sama apanya? Hah? Lantatnya. Cinta harus ada, jangan harus ada alasannya. Kita semua malam hari ini, kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin peringatan Maulid kita laksanakan, betul? Sebab banyak para jemaah sekalian, orang yang aku cinta sama Nabi, tapi mereka tidak mau memperingati hari lahirnya, betul? Kita hari ini jemaah sekalian, tidak hanya kita mengomong mencintai Rasulullah, tapi insya Allah ini menjadi bukti cinta kita. Sebab cinta tanpa bukti berarti cinta itu bohong adanya. Dan cinta itu tidak harus dengan kata, tapi cinta harus dengan rasa. Sebab cinta jika hanya diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Suami ngomong sama istrinya, apa kata suaminya? Adinda, aku sanggup mencintaimu 1000 tahun. Oh, kencing aja belum lempeng loh. Dia ngomong, Adinda, aku sanggup mencintaimu 1000 tahun. Apa kata istrinya? Ya boro-boro 1000 tahun, sekarang aja udah bengek loh. Yang namanya orang cinta sah-sah saja. Gunung akan kudaki, habis hujan daki gunung. Lautan akan kuseberangi, tenggelam. Racun akan kuteguh mampus. Tapi kan yang namanya orang cinta ya sah-sah saja, betul? Kita cinta kepada Rasulullah. Satu, saya masih ada acara jemaah sekalian di Tambun ya. Yang pertama jemaah sekalian, kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Alhamdulillah. Semua alam, tidak ada alam Indonesia, alam-alam yang lain juga sama. Nabi-nya Nabi Muhammad.
orang Amerika, nabinya siapa? Nabi Muhammad.